Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Asila Mahardani Arif dengan nomor presensi 40 akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Sri Sami Asih MKes. Berikut merupakan jawaban dari saya. Yang pertama yaitu mengenai hakikat manajemen sekolah. Dari pemahaman saya diartikan sebagai metode yang digunakan administrator dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Nah, manajemen sekolah ini dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, pengontrolan, sebagai bentuk optimasi penggunaan sumber daya yang ada, serta pelaksana tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Selain itu, dalam manajemen sekolah terdapat serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah untuk kepentingan sekolahnya. Nah, tujuan dari manajemen sekolah sendiri yaitu terjadinya aktivitas produksi pengetahuan jenjang pendidikan sehingga tercapai lulusan yang berkualitas, kemudian menjadikan efisiensi penggunaan sumber daya dan data, kemudian mencetak lulusan yang mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, terciptanya kepuasan kerja pada setiap warga sekolah, serta tercapainya visi, misi, tujuan tahunan, program-program sekolah. Nah, dalam pelaksanaan, manajemen sekolah ini memiliki prinsip, yaitu efisiensi, keaktifan, pengorganisasian, pengutamaan, kerjasama, serta kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai proses manajemen sekolah, merupakan serangkaian aktivitas yang saling berhubungan serta memiliki keterkaitan atau berjenjang untuk mencapai suatu pendidikan di sekolah. Nah, proses pendidikan manajemen sekolah ini diupayakan oleh kepala sekolah dengan dukungan warga sekolah lainnya. Proses manajemen sekolah sendiri mencakup perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu suatu proses perancangan struktur formal, mengelompokkan, serta mengatur dalam pekerjaan antara warga sekolah agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efisien. Kemudian yaitu penggerakan atau activating, yaitu keseluruhan usaha, cara, teknik, serta metode yang digunakan untuk mendorong anggota organisasi agar mau serta ikhlas dalam sebaik mungkin menjalankan tujuan organisasi tersebut secara efisien dan ekonomis. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, merupakan suatu pengamatan dari keseluruhan kegiatan organisasi guna lebih menjamin semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses manajemen sekolah juga memiliki serangkaian kegiatan operasional dalam membentuk suatu siklus. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, kemudian pengadaan, penggunaan serta pemeliharaan, pengurusan dan pencatatan, pertanggungjawaban, serta penghapusan. Nah, dalam konsep-konsep kegiatan operasional ini membentuk suatu siklus yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, pembahasan ketiga mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Nah, merupakan suatu akumulasi komponen-komponen sosial yang integral dan berinteraksi serta memiliki kiprah yang bergantung satu sama lainnya dalam wadah lembaga pendidikan. Secara sederhana, dapat diartikan bahwa sekolah sebagai sistem sosial merupakan pendekatan fungsional struktur masyarakat yang terjamin dengan komunikasi sehingga mendidik peserta didik agar siap untuk terjun di masyarakat mendatang. Nah, dalam sekolah sebagai sistem sosial juga memiliki beberapa konsep. Yang pertama yaitu konsep kedudukan dalam sekolah,
yaitu berupa persepsi dan ekspektasi sosial terhadap kedudukan sekolah sebagai bentuk nyata dari suatu sistem sosial. Nah, mencakup hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luas. Kemudian konsep yang kedua mengenai klik antar siswa. Nah, dalam sistem sekolah sebagai sistem sosial, tentunya akan terjalin perasaan yang saling merasakan antara satu sama lain dalam antar siswa, sehingga membentuk kelompok sepermainan yang sesuai dengan masyarakat sosial sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu konsep kelas sebagai sistem sosial. Dalam konsep ini diartikan bahwa sekolah sebagai sistem sosial mencakup tata kelola kelas dengan memperhatikan faktor berupa ukuran kelas, komponen sosial kelas, suasana sosial dalam kelas, komunikasi, serta teknologi dalam kelas penunjang pendidikan. Yang keempat yaitu mengenai komponen-komponen manajemen sekolah, merupakan suatu bagian dari model manajemen sekolah dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada sebagai pemenuhan kebutuhan mutu sekolah serta keseluruhan yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, dalam komponen pendidikan ini, sekolah memiliki 8 karakteristik mengenai misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi manajemen, indikator aktivitas, ketidaksamaan peran, hubungan sosial, kualitas administrator, serta pemakaian sumber daya. Nah, komponen ini dapat dijelaskan yaitu yang pertama, mengenai komponen manajemen kurikulum dan program pengajaran, yaitu suatu acuan dalam bidang pelaksanaan kurikulum serta program pengajaran yang sesuai dengan keadaan sekolah secara efektif. Kemudian, manajemen tenaga kependidikan, yaitu kegiatan mengefektifkan tenaga kependidikan sehingga dapat meraih hasil yang optimal dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan, yaitu mengenai penertiban serta pengaturan yang berhubungan dengan peserta didik. Yang keempat yaitu manajemen keuangan, berupa pembiayaan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana, berupa cakupan tugas koordinator serta merawat sarana dan prasarana pendidikan dengan maksimal. Yang keenam yaitu manajemen hubungan sekolah serta masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat tentunya harus terjalin suatu ikatan yang baik agar tujuan pendidikan secara maksimal dapat tercapai. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu manajemen layanan khusus, mengenai fasilitas pendukung sekolah seperti perpustakaan, kesehatan, keamanan yang berkualitas sehingga menjadikan daya dukung yang tinggi dalam pembelajaran. Nah, implementasi dalam komponen manajemen berbasis sekolah ini dapat diwujudkan dalam bentuk kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, serta akumulasi. Yang kelima yaitu kepemimpinan kepala sekolah, merupakan kemampuan serta wewenang seorang kepala sekolah dalam mempengaruhi, menggerakkan, serta mengarahkan tindakan yang mendorong timbulnya kemampuan yang kuat dan penuh semangat serta kepercayaan bagi para guru serta siswa dalam menjalin tugasnya masing-masing. Nah, dalam tugasnya ini, kepemimpinan kepala sekolah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi edukator. Berarti kepemimpinan merupakan orang yang sebagai pendidik, sehingga harus meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan mencakup pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan fisik, serta pembinaan artistik. Nah, yang kedua yaitu fungsi manajerial, yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, memimpin, serta mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalam sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi administrator, memiliki cakupan pengelolaan administrasi yang baik berupa pencatatan, penyusunan, pendokumenan, serta seluruh program sekolah.
Yang keempat yaitu fungsi supervisor. Nah, dalam fungsi supervisor ini, kepala sekolah dituntut untuk dapat meninjau, menilai, mengenai seluruh aktivitas serta kinerja guru-guru. Nah, fungsi yang kelima yaitu fungsi leader. Nah, leader merupakan seorang pemimpin, sehingga kepala sekolah harus memberikan petunjuk, pengawasan, peningkatan kemampuan tenaga pendidik, serta menjalin komunikasi yang baik secara dua arah. Nah, kemudian yang keenam mengenai fungsi inovator, yaitu menjalin hubungan yang baik, memberikan teladan bagi tenaga kependidikan dan staf di sekolah. Yang ketujuh, yaitu fungsi motivator, yaitu memberikan dorongan, dukungan kepada para staf serta guru sehingga dapat menjalin tugasnya dengan baik. 8 yaitu fungsi figure atau mediator. Dalam fungsinya, kepala sekolah berperan sebagai sarana penyampai aspirasi serta menindaklanjuti apa yang disampaikan bawahannya. Nah, dalam tugasnya menjadi kepala sekolah, tentu harus memiliki keterampilan dalam mendukung tugasnya. Keterampilan ini berupa keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusiawi, serta keterampilan teknik. Nah, selain keterampilan tersebut, seorang kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi kepribadian berupa kompetensi supervisor, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, serta kompetensi kewirausahaan. Nah, dalam kepemimpinannya, kepala sekolah memiliki berbagai tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Merupakan tipe kepemimpinan yang menekankan pada energi, daya tarik, serta pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Nah, tipe yang kedua yaitu tipe kepemimpinan militeristik atau tipe kepemimpinan otoriter. Nah, dalam sifat-sifatnya itu lebih menekankan pada perintah komando yang mutlak serta sangat formalitas. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otokratis, merupakan kepemimpinan yang memandang bahwa kepemimpinan itu mutlak dan final sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak. Kemudian yaitu tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Nah, tipe kepemimpinan ini menekankan pada manajemen administratif serta mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efisien. Yang kelima yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Nah, menurut saya sendiri, 5 tipe kepemimpinan ini tidak memiliki tipe kepemimpinan yang benar-benar ideal, sehingga dalam kepala sekolah menjalankan tugasnya harus seimbang. Misal untuk menentukan suatu kegiatan yang perlu secara tegas, maka kepala sekolah tentunya harus ikut tegas. Jika dalam tugasnya perlu penyampaian pendapat dari staf-staf yang lain, kepala sekolah tentu harus menerapkan tipe kepemimpinan demokrasi dan lain sebagainya. Nah, dalam permasalahan yang telah terjabarkan di awal, tentunya tidak kemerataan dan penerimaan peserta didik ini didasarkan pada minat orang tua serta peserta didik itu sendiri dalam memilih sekolah, yang didasarkan pada kualitas yang diberikan sekolah dalam pendidikan ketimbang sekolah lainnya. Nah, orang tua murid tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, sehingga mereka berbondong-bondong mendaftarkan anaknya pada sekolah favorit dengan fasilitas serta track record alumni yang berkualitas, serta banyak yang memiliki kesuksesan. Dengan adanya fenomena penerimaan peserta didik baru tersebut, menjadikan sekolah yang memiliki prestasi yang sedikit, akses sekolah yang kurang bagus, serta fasilitas yang kurang akan sepi pendaftar. Dalam hal ini, perlunya upaya pemerataan kualitas serta pembangunan satuan pendidikan agar terciptanya suasana belajar yang efektif dan optimal, sehingga kesamarataan dalam sekolah akan dapat tercapai. Kemudian, alasan sekolah dapat menjadi favorit atau dambaan masyarakat dapat dijabarkan yang pertama yaitu
adanya track record alumni dan lulusan yang bagus serta sukses. Hal ini menjadikan orang tua serta siswa ingin mengikuti jejaknya. Sekolah dengan pengalaman dan tahun pendirian yang lama dengan banyak prestasi tentunya akan menjadi sekolah yang favorit. Yang kedua yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, dalam hal ini menunjang suatu proses belajar mengajar sehingga menjadikan pemahaman siswa yang lebih baik ketimbang sekolah dengan fasilitas yang kurang. Yang ketiga yaitu kemudahan akses sekolah dengan distrik pusat sehingga memudahkan peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya kemudahan dalam akses transportasi, perpustakaan daerah, tempat percetakan, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu mengenai tenaga kependidikan yang ramah serta berkualitas. Nah, dalam hal ini menjadikan pengajaran yang berkualitas dengan cetakan lulusan yang dihasilkan. Pendidik dengan kualitas yang baik tentunya akan mengupayakan pembelajaran yang optimal serta siswanya dapat berprestasi. Kemudian yang kelima yaitu branding sekolah yang baik serta mitra sekolah yang banyak. Nah, dalam hal ini nama baik sekolah tersebut akan kembali tersebar luas di masyarakat seperti sekolah adiwiyata, sekolah berprestasi, sekolah unggulan, dan sebagainya. Mitra sekolah yang banyak tentunya akan meningkatkan daya favorit sekolah tersebut sebab memiliki hubungan yang baik dengan pihak luar. Dalam proses pembelajaran pun akan lebih optimal. Nah, dalam permasalahan manajemen sekolah yang terjadi dari kurang optimalnya pencapaian tujuan institusi beserta solusi penanganannya. Yang pertama yaitu permasalahan dalam penyusunan kalender sekolah atau kalender akademik. Dalam pembagian kalender pembelajaran, bimbingan wali kelas, upacara besar, serta peringatan hari-hari besar lainnya mengharuskan sekolah untuk berpartisipasi. Nah, dalam penyusunan kalender pendidikan ini tentunya akan berbeda tiap tahunnya, sebab tanggal dan harinya pasti akan berbeda, sehingga perlu perencanaan yang lebih matang. Nah, solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ini yaitu adanya patokan dari pihak sekolah untuk menentukan jadwal kalender akademik dalam pembelajaran, ujian, hari-hari besar, sehingga sejak awal telah terplan dengan baik dengan mengenai permasalahan tersebut. Nah, kemudian pemahaman serta informasi terkini juga sangat penting untuk pihak sekolah agar kalender akademiknya sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan. Yang kedua yaitu mengenai pembagian tugas mengajar serta penyusunan jadwal mengajar. Dapat ditemukan pada kasus guru memiliki jam belajar mengajar yang banyak melebihi yang harusnya didapat. Nah, hal ini disebabkan adanya kekurangan guru atau tidak ada guru yang memiliki kemampuan dalam pengajaran muatan pembelajaran tertentu. Terkadang adanya bentrok jadwal mengajar antara guru satu dengan yang lain sebab penyesuaian jam pelajaran yang kurang efektif. Nah, dalam solusi yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini yaitu adanya ketercukupan tenaga pendidik serta bidang yang ditekuni pendidik tersebut dalam mengajar relevan. Penyusunan jadwal mengajar dengan teliti dapat dilakukan oleh beberapa orang sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jadwal yang sangatlah banyak. Yang ketiga yaitu penentuan bahan ajar serta sistem yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam memberikan pelajaran bagi siswa. Hal ini disebabkan dengan perubahan kurikulum serta waktu guru yang harus menyelesaikan pekerjaan pribadi dengan pekerjaannya di sekolah akan mengalami kesulitan dalam penentuan bahan ajar yang valid serta sesuai dengan kurikulum baru. Solusi yang dapat diterapkan dalam hal ini yaitu adanya penjadwalan dari guru itu sendiri secara profesional sehingga dapat memisahkan antara urusan pekerjaan dengan urusan pribadinya. Tenaga pendidik juga harus selalu update mengenai kurikulum serta sistem pembelajaran terbaru yang diterapkan di sekolah
sehingga bahan ajarnya dapat valid serta relevan terhadap kurikulum baru tersebut. Sekian penjabaran jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.